Halo, Shalom, ketemu lagi di Fresh Talk hari ini. Hari ini kita kedatangan bintang tamu Pak Yusa, Pak Elia Yusa. Saya pertama kali ketemu beliau di gereja karena mengisi firman di diaspora. Dari situ saya terkagum karena beliau pemaparannya cukup bagus dan apa yang dia sampaikan juga cukup menarik, cukup bagus. Jadi saya percaya hari ini kita sharing dengan beliau bisa menjadi berkat dan bahkan ada sesuatu yang kita bisa dapat dari sharing hari ini. Oke, sambil kita tunggu beliau, kita mau undang. Kita tunggu sebentar. Oke, saya juga mau mengucapkan turut bersimpatik atau berduka cita atas kejadian yang terjadi di Sigi, Poso, di Sulawesi Tengah. Ya, saya percaya rencana Tuhan tetap baik bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Apapun itu kejadiannya, pasti ada rencana Tuhan di dalam setiap hal yang terjadi dalam dunia ini. Saya percaya Tuhan juga memberikan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Tuhan selalu menyertai. Amin. Kita masih tunggu Pak Elia. Sebentar. Jadi tema hari ini cukup menarik juga karena sebelum kejadian di Sulawesi itu saya kontak Pak Elia. Pak, bisa isi enggak? Bisa kita join enggak? Kita mau bahas apa nih? Ya bahasnya ini menderita, kenapa tidak? Jadi ya mungkin ada maksud Tuhan ya di acara sharing ini. Karena selang beberapa hari kejadian di Sulawesi Tengah itu ya terjadi. Bukan berarti kita suka dengan hal-hal yang seperti ini, enggak. Tapi ya pasti ada maksud Tuhan di dalamnya gitu. Kita percaya aja Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Oke, kita tunggu Pak Elia. Pak Elia. Oke. Shalom, selamat datang. Uzura Melkisedek. Shalom, kelihatannya saya belum kenal ya. Ya, selamat datang di acara Fresh Talk. Setiap hari Senin sampai Jumat pastinya. Tapi setiap hari Jumatnya kita ada line kesaksian di mana bintang tamu yang kita undang itu memberikan kesaksian hidup. Jadi pastinya seru, pastinya juga bisa memberkati kita semua. Ya, kita percaya apa yang kita lakukan. Oke, Pak Elia sudah masuk nih. Shalom Pak Elia, langsung gabung Pak Elia.
Oh, Pak Elia harus memperbarui aplikasi untuk bergabung, Pak. Shalom, Pak Elia. Iya, diperbarui sebentar, Pak. Shalom, Pak. Ini saya manggilnya siapa nih? Uzura Melkisedek, manggilnya Pak Elia mungkin diupdate dulu, Pak, aplikasi Instagramnya. Karena ini keterangannya Elia Jusa harus memperbarui aplikasi untuk bergabung. Uzura, oke. Shalom Uzura. Dari mana nih? Dari Semarang kah? Sambil menunggu Pak Elia ya. Sungguh saya begitu kaget ya dengan kejadian yang di Sulawesi itu. Baru aja mungkin 1 hari atau 2 hari ya saya kontak sama Pak Elia itu tentang tema apa nih Pak yang kita mau. Dari Pamulang. Ya, Shalom Pamulang. Oke, tentang itu ya. Pak Elia pengen menyampaikan tentang penderitaan. Menderita, kenapa tidak? Baru aja beberapa hari kemudian itu langsung ada kejadian itu. Wow, seperti shock ya. Tapi tetap kita harus percaya Tuhan hadir. Tuhan punya rencana. Semua itu dalam kendali Tuhan. Apapun yang Dia kerjakan, ya apapun yang Tuhan kerjakan semuanya baik. Itu kita harus percaya. Jadi jangan sampai kita terprovokasi atau kita emosi, terpancing. Kita berdoa, suarakan kalau emang perlu kita suarakan, lakukan apa yang perlu kita lakukan. Kalau memang kita bisa melakukan lebih dari hal berdoa, lakukan. Karena saya percaya saat Tuhan mempercayakan sesuatu pada kita, kita harus memaksimalkan hal itu. Untuk apa? Untuk kemuliaan namanya. Karena kita ini kepanjangan tangan Tuhan. Amin. Sebentar, kita tunggu Pak Elia. Karena perlu update. Dari Pamulang ya Pak ya. Ini saya panggilnya Pak, Bu, atau siapa nih? Kenalannya Pak Elia ya? Salam kenal. Dari Pamulang, wah jauh banget ya. Saya dari Semarang. Jadi pertama kali ketemu Pak Elia, sudah saya jelaskan tadi, saya ketemunya di gereja di saat saya ibadah. Oh Mbak, oke. Mbak Uzura, terima kasih sudah join. Ya, jadi saya ketemu Pak Elia itu saat saya ibadah di gereja. Ya, salam kenal. Pak Elia menjadi pembicara, pengkhotbah di gereja. Apa yang dipaparkan, apa yang disampaikan itu menurut saya menarik. Karena dengan mungkin dengan metode yang berbeda ya. Dengan ada dialog dua arah dan lain-lain lah. Keren. Oke, kita bisa tunggu sebentar Pak Elia. Ya, masih shock sih sampai hari ini dengan kejadian yang terjadi di Sulawesi Tengah ya, di Sigi itu ya. Masih shock juga.
Tadi juga sempat lihat di YouTube apa saksi hidup ya, yang di ditanya tadi gimana prosesnya, gimana eh, ya ini Pak Elias sudah join. Oke, menunggu Pak Elias sebentar. Oke, di sini kita juga menemani teman-teman yang lagi istirahat siang, lagi jam istirahat dari pekerjaan maupun lagi daring dari rumah ya, sekolah. Jadi sambil makan-makan, sambil nyemil-nyemil, sambil minum-minum gitu, bisa mendengarkan Fresh Talk hari ini. Oke, jadi Fresh Talk ini juga kita akan share di YouTube. Jadi bagi teman-teman yang nggak bisa atau berhubung tidak ada waktu ya, bisa lihat di YouTube. Shalom Pak. Hai, Lama Shalom. Pak. Wah, gimana Oh, bisa? bisa ya. Baru aja kita itu ya Pak ya, ngobrol soal membahas apa nih? Eh, Bahas hari itu. kemudian kejadian itu ya Pak ya. Iya. Kapan Waduh. hari? Minggu sih. Minggu sempat sempat bahas soal Yakobus, penderitaan pada umumnya. Waduh. Nah, terus kemudian sebenarnya bukan di sisi penderitaan, tapi bahas soal ujian dan pencobaan itu kan eh, bahasa yang umum yang khas di setiap orang. Setiap orang lah, bukan sekedar orang percaya, tapi semua orang bahas soal ujian sama pencobaan. Cuma bentuk realnya, bentuk yang dihadapi, baik itu ujian atau pencobaan, ya bentuknya penderitaan gitu, atau kesakitan, atau kesesakan, atau apa ya, ya bentuk-bentuk yang secara fisik atau secara psikis itu dialami gitu, dirasakan itu. Ya itu bentuk umumnya soal ujian sama percobaan. Iya. Ini berarti masih di Salatiga ya Pak ya? Masih belum belum jalan. Salah Oh, tiga atas. Ya. oh, oke. Kita berdoa Di, dulu. Kita mulai. hmm, Oh, waduh, kelihatannya adem itu Pak. Enak itu Pak. ayo adem pakai banget. Ayo. Oke. Kita berdoa ya Pak ya. 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 Tuhan, kami berkumpul di hadapan-Mu. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan. Terima kasih buat kepercayaan yang Kau berikan. Sebentar lagi kami akan memulai sharing Fresh Talk hari ini. Biarlah semuanya dapat menjadi berkat dan hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih. Tuntun setiap kami Roh Kudus, apa yang kami bicarakan, biarlah semuanya seturut dengan rancangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Amin. Pak. Amin. Oke. Ya. Gimana Mas Andoko? Keren nih. Bikin fresh talk. Iya. Saya tuh sudah lama Pak disuruh, bukan disuruh ya. Ah. Tuhan menaruh sesuatu itu. Cuma saya itu Hmm. pikirannya tuh terlalu wah gitu loh Pak. Jadi Tuhan ajarkan Ah. saya untuk membuat sesuatu yang kecil, tapi bisa Hmm. berdampak besar. Nggak perlu kamu punya Hmm. fasilitas yang wah atau yang apa gitu kan. Hmm. Tapi kecil bisa memberkati orang gitu aja sih Pak. Ya ini saya Hmm. lakukan sudah Keren, keren. 2 minggu sih. Saya juga upload di Iya, iya. YouTube. YouTube-nya ada di Ah. Instagram saya ini. Itu. Hmm. Iya sih.
kalau nggak ngelangkah gitu ya nggak jadi-jadi, memang banyak ide sih. Apalagi Iya, masa apa ya, pandemik gitu kan. iya. Masa pandemik dipaksa untuk melaksanakan ide, melaksanakan kreativitas gitu. Iya. Keren. Gimana kabarnya di Semarang? Baik, Pak. Baik, baik, baik. Luar Hujan. biasa ya. Hujan. Udah musimnya ya. Salatiga juga ya, Pak ya. Eh, sama sini udah siang pasti udah hujan. Siang-siang gini udah bentar lagi pasti hujan. Sama, Pak. Oke, langsung aja, Pak, Gimana? untuk pemaparan. Langsung yang gimana? Oh, memaparkan. Saya sih sebenarnya tergelitik aja soal ya beberapa kali saya ketemu dengan orang, dengan teman-teman orang percaya yang di satu sisi mengeluh, Kenapa ya ikut Tuhan itu kok banyak hal yang tidak seperti yang diharapkan gitu. Ada banyak apa ya, kalau boleh dibilang kata umumnya merasakan penderitaan gitu kan, tidak seperti diharapkan, padahal secara umum gitu kan, secara umum sering diberitakan itu sebaliknya bahwa ikut Tuhan itu enak gitu kan, ikut Tuhan itu bahkan dibuat jalannya lancar gitu. Terus belum lagi bombastisnya itu yang kesaksian gitu kan, wah macam-macam lah kesaksian dari Iya, hutang, dari sakit penyakit, dari penderitaan gitu kan. Terus seakan-akan semua berjalan dengan lancar kalau ikut Tuhan. Tapi sebagian orang, bahkan boleh dibilang sebagian besar orang malah justru sebaliknya mengalami yang yang buruk gitu dalam hidupnya ketika mengikut Tuhan. Ada yang dari awal, ada yang juga di pertengahan jalan gitu kan. Pertengahan jalan merasa bahwa wah, kok ikut Tuhan kok gini-gini aja, malah tidak berubah, malah apa ya, ngalami yang lebih buruk gitu kan. iya, Pak. Beberapa malah ditantang gitu kan, sudahlah tinggalkan aja Tuhan, wong Tuhan nggak kasih kamu kesempatan. Yang maaf kata ada beberapa teman yang di dunia kerja gitu, yang tanda petik lah dipaksa harus pindah gitu demi kelancaran karirnya gitu kan. Wah itu kan terus gimana ini kan. Nah saya tergelitik dengan hal itu, terus saya mencoba mempelajari dari sisi Alkitab seperti apa. Iya, Pak. uh, boleh dibilang gini, sama seperti kita sudah berapa bulan ini, dari Maret lah ya, dari Maret sampai sekarang kan kita semua kena pandemik ya. Dengan Iya. efek pandemik ini, efeknya efek domino, nggak cuma sekedar ekonomi tapi juga psikisnya kena, mental kita kena, semua hal kena. Mahal. Anak-anak yang semua hal, anak-anak usia sekolah itu rata-rata ngalami stres. Puncak-puncaknya itu bulan Agustus September saya dapat banyak sekali teman-teman yang youth yang saya kebetulan berinteraksi dengan saya. Mereka ngomong sudah jenuh dengan online, sudah jenuh dengan kehidupan di rumah saja gitu kan. Terus terpaksa mereka ada nekat-nekat keluar kayak gitu. Tapi juga dengan takut-takut gitu kan. Nah, terus efek berikutnya ya mempertanyakan ini Tuhan itu di mana? Tuhan itu bagaimana sih gitu? Apakah ini ujian ataukah ini pencobaan dari Tuhan? Nah, itu yang kemudian terus mengiang di pikiran saya, dan saya pikir apa salahnya saya mencoba untuk melihat dari sisi Alkitab. Nah, bicara hal itu saya bicara tidak sebagai orang yang yang punya kumpulan orang, atau maksudnya kayak penggembalaan gitu, sehingga saya cukup acak ya, melihatnya cukup acak. Nah, Keren ya, Pak ya. ketika saya melihatnya cukup acak, maksudnya dari berbagai latar belakang orang, dari berbagai latar belakang gereja, dari latar belakang pendidikan gitu kan, punya konflik yang sama gitu kan. Nah, Alkitab ini unik gitu. Alkitab itu
ada porsi di mana mereka disajikan khusus untuk kasus-kasus yang dihadapi oleh kita. Nah, saya ngambilnya di Yakobus, kenapa? Karena Yakobus itu jelas sebagai surat pastoral, bukan surat yang berbicara secara doktrinal, bukan surat yang berbicara tentang konsep-konsep teologis gitu, tidak. Tetapi lebih ke hal-hal praktis dan hal-hal yang benar-benar dibutuhkan seketika itu gitu. Nah, ini bagus sekali ketika kita ngupas Yakobus, tapi dengan perspektif, dengan cara pandang itu sebuah surat penggembalaan. Jadi seakan-akan seorang gembala yang sedang bicara sama kita, gembala yang lagi mengajari kita atau ngomong kita. Beda dengan nanti kalau kita lihat surat-surat Paulus, misalnya di Roma, itu kan sering ditabrakkan antara Yakobus dan Roma, itu ditabrakkan. Kalau di Roma, Paulus bicara secara konsep, secara teologis gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa hal yang mungkin kok nggak sesuai dengan Yakobus, kayak tabrakan gitu. Contohnya Paulus bicara soal keselamatan itu dengan iman, titik cukup gitu kan. Sementara Yakobus sebaliknya, iman tanpa perbuatan mati gitu. Ini mana yang benar gitu kan? Dua-duanya kok kayak perang sendiri gitu kan. Tapi ditempatkan di Alkitab kita yang sama. Bahkan sejarah gereja juga mencatat Martin Luther hampir menyingkirkan surat Yakobus karena sulit sekali memahami ini sebagai sebuah konsep doktrinal. Nah, makanya saya bilang di awal bahwa Yakobus adalah surat pastoral, surat gembala. Surat gembala artinya surat yang memberikan kita instruksi atau perintah secara langsung yang kita bisa praktekkan secara praktis. Itu dasar dari kenapa saya ngambil surat Yakobus untuk melihat perspektif atau melihat keadaan penderitaan, keadaan yang kita ringkas, apakah ini ujian, apakah ini pencobaan. Itu yang menjadi latar belakang saya pakai surat Yakobus. Itu Mas. Wah, saya ngoceh terus ini nanti. Terus aja dulu, Pak. Baru nih. Iya. Nah, kalau saya boleh mengawali Yakobus ini karena tadi saya bilang surat yang pastoral, saya melihat sesuatu yang unik dari si Yakobus. Kenapa? Yakobus ini memulai ayatnya atau mulai suratnya itu dengan berkata kayak gini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bayangin, belum apa-apa dibilang gitu. Bahagia kamu. Kenapa? Kalau kamu banyak pencobaan, kalau kamu banyak ujian, kalau kamu banyak penderitaan. Kurang ajar ini saya. Belum apa-apa gitu. Seorang pastor kan, seorang gembala gitu kan. Kalau memberikan nasihat kan hal-hal yang manis, yang lembut gitu kan. Nah, ini pastornya atau gembala kita lewat Yakobus ini, gembalanya ngomong ini, kamu kalau menderita, kamu kalau mengalami pencobaan, kamu tuh berbahagia. Wah, kan nggak enak gitu. Nggak enak ini kata-kata. Nggak enak ini ya. Nah, saya waktu baca itu pertama kali juga melihat, kenapa sih Yakobus ini berkata sebuah kebahagiaan kalau kita jatuh dalam pencobaan. Baru saya melanjutkan ayatnya. Dengan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, kata pencobaan yang pertama dan kata ujian itu kayaknya kontradiktif. Yang satu pencobaan, yang satu ujian gitu kan. Nah, waktu saya pelajari ini ternyata konsepnya tidaklah mungkin kita beda cara melihat gitu. Pencobaan itu seperti apa dan ujian itu seperti apa. Waktu ayat ini saya coba gali, ternyata konsepnya satu. Itu bicara soal ujian. Nah, Yakobus ini balik lagi, dia surat penggembalaan yang bicara kepada orang-orang percaya. Bukan orang-orang yang tidak percaya. Kenapa pada orang percaya? Karena dia ngomong, saudara-saudaraku. Dia sedang bicara dengan orang-orang
percaya, bukan dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, kalau orang kita melihat bahwa yang dialami pencobaan ataupun ujian, kita kasih general dulu ya, kasih umum aja. Pencobaan atau ujian itu buat orang percaya, menurut si Yakobus adalah untuk menguji iman kita. Menguji iman kita untuk apa? Menghasilkan ketekunan. Ini yang keren. Waktu saya pelajari kata ketekunan, sebelum saya nanti ngomongin soal iman ya, waktu saya pelajari soal ketekunan, ketekunan itu dalam bahasa Yunani hupomone. Hupomone itu artinya orang itu punya daya tahan. Tidak cuma sekedar daya tahan dia itu bisa membalikkan situasi, bisa mengubahkan situasi. Jadi daya tahan, orangnya tidak bertahan secara pasif gitu, enggak. Hupomone itu artinya dia punya daya tahan, tapi dia bisa membalikkan situasi. Nah, ini penting dan luar biasa sekali kalau kita melihat kata ketekunan yang dihasilkan oleh iman yang teruji. Oleh iman yang teruji. Nah, iman yang dibicarakan sama si Yakobus itu bukanlah kata benda, tetapi iman adalah percaya, kata kerja. Kerja ya. Iman itu sebenarnya ada dua. Dalam bahasa aslinya, iman itu sebenarnya dituliskan dengan dua perspektif. Yang pertama, iman sebagai kata benda itu dalam bahasa aslinya aman dalam bahasa asli itu artinya kata benda. Jadi makanya nggak heran kalau iman itu diberikan kepada kita. Iman itu bukan hasil dari kita. Iman itu diberikan pada kita sebagai kata benda. Makanya Tuhan ngomong, aku berikan kepadamu iman, gitu kan, supaya kamu bisa percaya padaku. Nah, kata percaya itu emunah itu kata kerja. Jadi iman itu kata benda, percaya itu kata kerja. Dalam kamus bahasa Indonesia sekalipun, iman adalah kepercayaan atau kata benda, memang benar-benar kata benda. Nah, ini berkaitan dengan doktrinal ya. Kenapa saya katakan kata benda? Nanti bisa dilihat di Efesus 2 ayat 8. Di situ di mana kita diselamatkan karena kasih karunia, oleh iman, oleh kata benda itu. Ya, oleh kata benda. Nah, itu diberikan sama Tuhan. Bukan iman itu usaha kita, bukan iman itu kemampuan kita untuk mempercayai, karena sepanjang Alkitab kita bisa lihat, bahkan Paulus ngomong gini, siapa yang bisa percaya sama Tuhan? Enggak, karena dalam diri manusia itu sulit untuk bisa mempercayai Tuhan. Iya. Makanya iman diberikan, dan itu sejajar dengan kata, itu bukan hasil usahamu. Bahkan percaya itu bukan hasil usaha kita, iman itu bukan hasil usaha kita. Tetapi setelah kita memiliki iman itu, mengaktifkan iman atau menghidupkan iman, bahkan kalau Yakobus tadi menguji iman itu balik katanya menjadi emunah, menjadi percaya. Mengaktifkan percaya kita. Percaya itu memiliki kebergantungan kepada Tuhan. Kalau iman itu Tuhan berikan, tetapi emunah, percaya, jadi respon kita, aktifnya kita bergantung sama Tuhan. Disitulah kita diuji, disitulah kita dilatih iman kita, dilatih percaya kita. Saya berharap konsep iman dan konsep percaya ini jadi terapan konsep mendasar dulu sebelum kita bicara banyak hal. Kenapa? Karena orang sering bias antara iman dan antara percaya. Iya. Gitu. Nah, ini kok diuji imannya apa ini? Nah, gitu kan? Sebenarnya yang diuji adalah percayanya, kebergantungan kita sama Tuhan. Nah, ketika kita percaya, kita diuji sama Tuhan, dan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itulah yang dibilang daya tahan, dan daya tahannya cuma tidak sekedar daya tahan, tetapi dia punya daya tahan yang bisa membalikkan situasi. Ini nanti yang akan sejajar dengan kata Paulus yang dia bilang gini, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan Kristus. Imannya diberikan,
Dan ketika dia mendengarkan akan Kristus, yang kemudian aktif adalah percayanya. Oke. Imannya diberikan, yang aktif adalah percayanya. Nah, aktif percayanya itu kayak apa? Aktif percayanya itu kayak apa? Kayak gini. Saya kasih contoh aja. Waktu kita nyanyi lagu apa ya? Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi, kayak gitu kan? Kita nyanyi bahwa Allah itu peduli, Allah itu mengerti, Allah itu care gitu kan? Allah itu benar-benar. Tapi kan realitasnya nggak kayak gitu, betul nggak? Kenyataannya kan mana dia peduli? Ekonomi juga masih gini, utang juga nggak terbayar, betul kan? Iya. Tapi tetap kita ngomong, tetap kita nyanyikan, tetap kita ngomong bahwa Allah mengerti, Allah peduli. Nah, kata Allah mengerti, Allah peduli itu sedang mengaktifkan percaya kita. Itu mengaktifkan percaya kita. Jadi situasinya gini, skenario-nya gini. Kita sedang berhadapan dengan situasi yang pelik gitu kan, situasi yang benar-benar mendesak kita, menekan kita. Bayar utang. Waduh, nggak bisa lagi nih, gimana nih? Tuhan, aku nggak bisa lagi. Terus kemudian kita mengaktifkan percaya kita, gimana? Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi. Itu kan real persoalannya. Sementara Allah mengerti dan Allah pedulinya, itu kayak di awang-awang ya kan? Iya. Kayak nggak bener nggak ini Allah mengerti, Allah peduli. Disitulah letak dimana kita diuji dan percaya kita aktif. Dimana kita berkata, saya bisa tekun, saya bisa tahan kondisi ini, ya. Kondisi saya didesak, saya ditekan, saya bisa tahan. Kenapa? Karena saya percaya Allah mengerti dan Allah peduli. Itu yang menjadikan kita memahami yang Yakobus tadi ayat pasal 1 ayat yang ke-3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, ujian terhadap percayamu, itu yang menghasilkan ketekunan, yang menghasilkan tidak sekedar daya tahan, tetapi kekuatan untuk membalikkan situasi. Itu ketekunan. Imanmu itu bisa membalikkan situasi. Percayamu bisa membalikkan situasi. Karena kamu bergantung kepada Tuhan. Nah, ujian dan pencobaan itu bentuknya sama. Penderitaan, kesesakan. Yang membedakan adalah gini. Kalau pencobaan, kalau dalam bahasa Alkitab, pencobaan itu unsurnya selalu ke arah jahat atau dosa. Pencobaan. Kenapa? Karena pencobaan atau dicobai itu muncul dari keinginan manusia sendiri, keinginan kita atau keinginan dosa. Sementara kalau ujian itu seakan-akan sebuah situasi atau sebuah kondisi yang kayaknya Tuhan biarkan, tetapi dia tahu, dia punya kendali untuk itu, untuk menguji iman kita. Jadi pencobaan itu arahnya kerusakan, ujian arahnya kebaikan. Itu yang harusnya kita bedakan. Sama seperti ketika kita membedakan kata iman dan kata percaya. Yang tidak pernah orang pahami, yang sering orang itu salah paham adalah gini. Dia bikin rusuh sendiri. Misalnya gini, kayak saya gitu kan, nggak punya gaji bulanan, anggap kata kayak gitu. Saya pengen punya mobil ini, saya pengen punya mobil. Nah, setelah survei, setelah ketemu salesnya, wah nggak bisa Mak, gitu. Saking saya pengennya, saya gadekan aja sertifikat saya. Gadekan sertifikat, beli mobil. Keinginan saya terpenuhi kan? Tapi saya punya problem berikutnya, yaitu saya harus bayar sertifikat saya yang saya masukkan mungkin ke bank atau ke mana lah gitu, ya kan? Nah, terus kemudian satu waktu berhenti itu kemampuan saya untuk membayar. Terus saya bilang, wah ini ujian dari Tuhan gitu. Kan seringnya kayak gitu. Kita yang bikin rusuh sendiri,
Iya. Kita yang bikin keinginan sendiri, tapi kita ngomongnya, wah ini dari Tuhan. Terus kemudian kita jerit-jerit, Tuhan tolong saya, Tuhan bantu saya, gitu. Ya itu apa ya, kurang ajar gitu kan. Anak yang kurang ajar gitu kan. Keputusan-keputusan sendiri gitu kan, salah-salah sendiri gitu. Terus bilangnya itu ujian dari Tuhan. Tidak. Sama juga seperti orang yang sakit gitu kan. Sakit apalah, sakit mah, sakit apa, itu bilang ini ujian dari Tuhan. Padahal pola makannya yang salah. Pola makannya yang salah gitu kan. Nah, terus ngomong ini ujian dari Tuhan. Ya kayak gitu. Jadi kita bias dalam memahami antara ujian dan pencobaan. Tapi siang hari ini saya pengen kita ini dengarkan kabar baik dari Tuhan itu gini. Saya baca kelanjutannya dari Yakobus itu keren. Dia bilang gini. Yakobus 1 saya baca yang ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 5, ya lihat ya. Yakobus 1 ayat 5. Apabila kamu ada yang kekurangan hikmat. Kata hikmat di sini dikaitkan dengan pencobaan dan ujian. Jadi baik itu kita salah ngambil keputusan karena kita mencobai Tuhan atau mencobai diri sendiri atau dicobai sama si jahat, ya biasanya si jahat itu numpang ketika kedagingan kita atau dosa kita kuat, ya kan? Terus kita ngambil keputusan yang salah, si jahat itu numpang, atau kita dalam kondisi ujian. Dalam dua kondisi itu, sebagai orang percaya, Tuhan bilang gini, kamu bisa minta hikmat Tuhan. Kamu bisa minta hikmat Tuhan. Baik kamu keputusan kamu benar, atau keputusan kamu salah itu dalam kita tadi melakukan pencobaan, atau dalam kondisi kamu nggak ngerti, Tuhan, ini apa ini? Ini kok saya ngalami kayak gini, seperti diuji iman saya, seperti apa ya? Saya nggak ngelakuin apa-apa, tapi kok saya ngalami kayak gini, sama seperti kondisi pandemik sekarang ini ya kan, tiba-tiba kita dihantam begitu rupa dengan pandemik, ekonomi, keadaan sekolah, keadaan pekerja, keadaan semuanya kacau kan. Nah disitulah Tuhan bilang melalui Yakobus bilang gini, kamu bisa minta hikmat sama Tuhan. Kamu bisa minta hikmat, dan itu keren. Kenapa keren? Karena sepanjang Alkitab, hikmat itu, wisdom, itu, atau dalam bahasa lainnya, bahasa Yunani, Sophia, itu hal yang bisa menjawab. Bukan sekedar pengetahuan, Sophia kan pengetahuan. Tapi hikmat itu, wisdom itu kamu bisa ngerti, bisa memahami, atau dalam bahasa kita bisa ngerti hikmahnya apa. Kita bisa ngerti gimana cara jalan keluarnya. Gimana kita melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan. Itu hikmat. Itu yang keren sekali. Ketika kita nggak tahu, kita nggak ngerti, kita bingung, kita khawatir, kita tertekan, bahkan kita nggak ngerti imanku ini masih ada atau tidak gitu kan. Apalagi dalam tekanan itu iman saya masih ada atau tidak. Di situ kita mungkin jerit, Tuhan, aku minta hikmat-Mu. Aku minta hikmat-Mu. Nah, tidak berhenti di situ kabar baiknya. Kabar baiknya Alkitab itu ngomong gini. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Jadi Tuhan itu nggak ada syaratnya, memberikan aja. Kata semua orang ini yang saya tadi katakan, mau kamu itu ngelakuin hal yang salah, keputusan yang salah, ataupun kamu nggak ngerti atau bingung, yang salah itu berkaitan dengan pencobaan, bingung itu kita nggak ngerti, ini diuji atau dicobai atau seperti apa, dia memberikan dengan murah hati. Iya, Tuhan itu memberikan dengan murah hati kepada semua orang, dan dengan tidak membangkit-bangkit. Oh, ini yang keren lagi. Sering kan kita ngomong gini,
sama Tuhan itu kayak apa ya? Kayak balas budi lah ya. Aku ngelakuin apa, aku taat dulu, baru Tuhan nanti akan memberkati, gitu kan. Nah, gimana kalau dengan keputusan yang salah? Gimana kalau kita nggak ngerti? Kita nggak ngerti situasinya. Gimana kita bisa tahu bahwa Tuhan akan balas budi? Kata membangkit-bangkit ini, waktu saya baca, saya renungkan, keren sekali. Allah seakan-akan gini, dia tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita, walaupun itu sebuah keputusan yang salah. Ingat nggak di Roma 5 ayat 8? Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kata segala sesuatu saya highlight, segala sesuatu saya soroti. Kenapa segala sesuatu saya soroti? Karena gini, segala sesuatu itu berkaitan nggak cuma hal yang baik, hal buruk pun itu termasuk dalam segala sesuatu. Dan di situ dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja. Jadi seakan-akan saya baca pernyataannya John Piper gini, nothing that can be out of his control. Tidak ada yang bisa keluar dari kontrolnya Tuhan. Kalau kita melihat Tuhan kita seperti itu, bayangin, bukan saya lagi memprovokasi untuk kita mengambil keputusan salah atau berbuat salah, tidak. Tetapi kadang-kadang kan nggak tahu, terus kita akhirnya ngambil ini A atau B, ini benar atau salah. Kadang-kadang kan kita abu-abu dan akhirnya kita ngambil keputusan dan ternyata salah, gitu kan? Ya kan? Kadang-kadang seperti itu. Atau mungkin maaf kata kita sengaja berbuat salah. Aduh, nggak tahu lagi ini. Sudahlah, salah itu. Tapi lihat, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu termasuk hal yang salah tadi. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Ini sejajar dengan kata-kata Yakobus, dia bilang gini, hikmat itu akan diberikan pada Tuhan dengan dia tidak akan membangkit-bangkitkan lagi kesalahan. Dia tidak akan membangkit-bangkitkan, wah kamu menderita, oh kamu ini dalam pencobaan, oh kamu ini dalam ujian. Dia nggak akan ngomongin gitu, dia hanya ngomong ini, aku akan berikan hikmat supaya kamu bisa melihat jalan keluar dari hidupmu. Sama seperti Paulus ngomongin, aku akan bekerja untuk kamu, aku akan bekerja dalam segala sesuatu bersama denganmu, karena untuk kebaikanmu. Itu kabar baik buat kita. Kabar baik buat kita. Kalau kita melihat gambaran Alkitab yang paling fenomenal soal penderitaan itu kan kita bicara soal ya Ayub kan, cerita Ayub kan. Ayub itu bagaimana dihantam dengan penderitaan begitu rupa, ya kan? Dihajar sama si jahat gitu kan, dan diizinkan Tuhan untuk terjadi itu sama si Ayub gitu kan. Ayub pun komplain, Ayub pun ngomong, oh Tuhan, bingung lah dia. Sepanjang pasal 2 sampai ke pasal 41 isinya komplain semuanya. Teman-temannya nggak menolong, wes kacau lah gitu. Sampai satu titik Ayub ngomong gini, dulu aku percaya Tuhan itu hanya dari kata orang. Tetapi hari ini hari ini mataku sendiri melihat Tuhan. Dan ketika hikmat itu turun atas hidup Ayub, dan ketika Ayub melihat bahwa Tuhan itu in control dalam segala sesuatunya, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatunya, dalam hal yang baik juga dalam hal yang buruk, Tuhan itu ada, Tuhan itu menyertai hidup Ayub. Ayub berkata, Tuhan itu luar biasa. Ini yang jarang sekali saya pikir diberikan kepada umat Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kita dengan Tuhan itu dibuat transaksi. Kamu baik, Tuhan baik. You do good, you get good. Kamu buat baik, Tuhan akan berikan baik. Kamu taat gitu kan, maaf kata, taat apa? Persembahan, taat perpuluhan, taat ke gereja, Tuhan akan gantikan 4 kali lipat, 5 kali lipat, 100 kali lipat gitu kan. Jadi transaksional sama Tuhan. Lihatlah
perspektif Tuhan, lihatlah cara Tuhan. Tuhan itu baik. Sekalipun keadaan kita seakan-akan tidak baik. Sekalipun keadaan kita tidak sedang baik-baik saja, Tuhan tetap baik. Lebay. Itu yang mestinya membangkitkan iman kita, membangkitkan percaya kita, membangkitkan kebergantungan kita sama Tuhan. Bahwa Dia turut bekerja buat hidup kita. Tidak sekedar dalam pencobaan, tidak sekedar dalam ujian, Dia akan memberikan hikmat buat kita. Jadi kalau kita mengalami menderita, kalau topiknya menderita, mengapa tidak? Nggak masalah, karena Tuhan ada di situ. Dalam badai sekalipun Tuhan ada di situ. Dalam kondisi yang pelik sekalipun Tuhan ada di situ. Saya kemarin status kan bilang, kalau sekali Tuhan mungkin bisa menyingkirkan badai gitu kan, dan membuat kita tenang. Gitu. Tapi sekali-sekali Tuhan membiarkan badainya terjadi, tetapi Tuhan menenangkan kita. Itu kan. Jadi bukan sekedar badainya yang kita mau kan kayak gitu. Kemauan kita kan, Tuhan ini masalah, singkirkan masalahnya Tuhan ini. Hari ini mungkin kabar baiknya adalah masalahnya biar ada. Pandemik mungkin masih akan ada. 5 tahun ke depan kita akan terus bergumul dengan pandemik ini, dengan perubahan-perubahan ini. Tetapi hari ini mungkin yang perlu kita dengar adalah Tuhan yang menenangkan hati kita. Tuhan yang membawa damai sejahtera dalam hati kita. Dan Dia akan memberikan hikmat buat kita untuk mengatasi apa saja yang kita sedang alami hari-hari ini. Itu yang pengen saya bagikan di Yakobus. Sedikit aja. Tadi Yakobus. Gitu Mas Ako. Ya. Iya Pak. Ini sambil teman-teman yang mau tanya silakan ketik ya. Kalau dari saya seperti ini Pak. Tadi dari awal kan Pak Elia membuka dengan hal tadi ya tentang iman. Kadang tuh kita dibuat terlena ya dengan kesaksian-kesaksian itu ya. Padahal di beberapa kondisi ada juga yang sudah mungkin yang sudah menggunakan iman percayanya, mengaktifkan iman percayanya, tapi dengan keadaan yang berbeda. Lah, itu kan jadi pro dan kontra ya, Pak ya, kalau di hal rohani ya. Itu menurut Pak Elia itu, kalau saya dari sudut pandang yang pernah saya dengar, itu biasanya orang ngomong, oh kamu kurang percaya, oh kamu masih dosa, itu Pak ya. Nah itu menurut imannya kurang. Iya, gini, kita ini sukanya hasilnya baik semua sih. Nah, itu jadi ketika kita percaya ya hasilnya baik gitu kan. Kadang-kadang saya enggak terlalu respect terhadap beberapa kesaksian sih. Misalnya kesaksian soal keuangan, soal sembuh atau dari sakit gitu. Kadang-kadang saya enggak terlalu respect terhadap hal itu. Kenapa? Kadang kesaksian itu kadang nggak memperhatikan perasaan orang lain yang kayak tadi ya. Misalnya dia punya utang gitu, tiba-tiba Tuhan menjawab gitu kan, utangnya dibalas gitu. Ya puji Tuhan buat dia. Tapi yang utangnya belum dibayar sama Tuhan ini piye gitu kan. Perasaannya semakin Tuhan pilih kasih gitu kan. Juga kayak gitu kan, ngerasa waduh Tuhan ini piye sih gitu. Ya seakan-akan Tuhan hanya berpihak kepada orang-orang tertentu gitu kan, tidak kepada saya gitu. Nah, itu sudut pandang saya terhadap kesaksian. Saya tidak mengecilkan orang-orang yang bersaksi. Saya mengucap syukur Tuhan bekerja untuk kesaksian-kesaksian itu. Tapi mungkin narasi atau bagaimana dia menyaksikan itu yang mungkin perlu kita ubah konsepnya, sehingga bukan lagi soal bagaimana dia, bukan lagi orangnya, tetapi bagaimana Kristus itu dimuliakan dalam setiap perkara yang dia hadapi. Ada nggak kesaksian yang ngomong gini, saya hari ini masih kena kanker, tetapi saya memuji Tuhan karena kanker saya. Nah itu kan nggak ada. Adanya orang saya hari ini kemarin kanker, hari ini saya disembuhkan sama Tuhan. Iya kan?
Tapi jarang ada kita dengar yang hari ini dia masih tergeletak sakit, masih tidak berdaya, tapi berkata, saya percaya Tuhan ada di pihak saya. Dan apapun yang saya alami, Tuhan adalah pembela saya, Tuhan adalah bagian saya. Nah, itu yang akhirnya menciptakan iman-iman yang aneh di dalam orang percaya. Saya sebut aneh kenapa? Iman yang selalu menghasilkan gitu kan, tanda petik ya. Padahal kata iman sendiri di Ibrani itu tidak ada hasilnya. Ibrani 11 ayat pertama. Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, bukti yang tidak kita dapatkan ya kan. Itu nggak ada pijakannya, nggak ada hasilnya kata iman itu. Ibrani 11 ayat pertama. Betul nggak? Iya. Atau iman yang sering dikaitkan dengan doa. Doa itu, saya nulis buku ini. Doa itu seringkali kita harus menjawab sesuai dengan kemauan kita. Oh, saya sudah beriman ya kan? Padahal doa itu hanyalah sebuah petisi, sebuah pengajuan gitu kan. Dan konsep dasar dari doa adalah kita sedang berdialog dengan dia, sedang bicara sama dia. Kita sedang membangun komunikasi dengan dia. Doa itu bukan, nah ini yang banyak salah. Doa itu kayak kunci gitu kan, kunci gitu, Mbak Greg gitu jawabannya gitu kan. Dan jawabannya adalah sesuai dengan ekspektasi kita. Jawabannya sesuai dengan harapan kita. Nah, itu orang itu salah dalam berdoa karena apa? Mereka sudah menetapkan jawabannya. Kan? Orang berdoa itu sudah Tuhan, aku minta ini, tapi jawabannya kayak gini loh. Kalau nggak kayak gini, nah itu bukan Tuhan, gitu kan. Nah, itu orang menetapkan doa modelnya seperti itu. Sama iman juga ditambahkan di dalam doa, gitu kan. Iman itu kayak bumbu, gitu ya. Saya berdoa ini Tuhan, dengan beriman ini Tuhan. Hasilnya adalah saya sudah harus punya jawaban. Itu konsep-konsep yang salah yang ya mungkin seringkali kita dengar lah di kalangan orang-orang percaya tentang iman, tentang doa yang akhirnya menimbulkan kekecewaan. Saya jujur aja, itu menimbulkan kekecewaan dan banyak orang-orang kecewa yang sudah beriman, sudah berharap sama Tuhan, sudah berdoa, bahkan ada yang sudah berpuasa, tapi jawabannya tidak sesuai dengan harapannya. Ya, kalau saya bilang soal konsep, mungkin konsepnya salah terhadap Tuhan. Jadi, Tuhan tidak sesuai dengan kontrol kita. Tuhan yang kontrol kita, bukan kita yang kontrol Tuhan. Tuhan bukan ATM-nya kita. Iya. Itu yang bisa saya jawab kalau kondisinya teman-teman atau rekan-rekan orang percaya yang mungkin sedang kecewa dengan imannya, dengan pergumulannya, dengan doanya, yuk rubah cara berpikir kita. Bukan kita kontrol Tuhan, tetapi biarkan Dia yang kontrol kita. Itu, gitu Mas. Ya, berarti nggak semuanya iman itu harus mendapatkan segala sesuatu yang real, yang kita inginkan ya, bukan butuhkan ya. Mungkin kesembuhan kita butuh, tapi di mata Tuhan atau dari sudut pandang Tuhan mungkin itu bukan kebutuhan, tapi keinginan mungkin ya Pak ya. Belum sampai ke kebutuhan. Bisa jadi ya Pak ya. Tuhan itu pengen kita sembuh. Tuhan itu pengen kita baik-baik saja. Tuhan ingin kayak gitu. Tetapi masalahnya kan kita tinggal di dunia yang jatuh dalam dosa. Iya kan? Dan kerusakan akibat dosa itu efeknya sudah kemana-mana, termasuk kepada kesehatan kita, termasuk pada ekonomi kita. Makanya hal-hal yang kayak gini lah, saya kasih gambaran gini. Kita udah jalan di pinggir jalan, udah paling nepi di pinggir jalan. Sudah ngati-ngati di pinggir jalan. Tiba-tiba ada truk nyelonong nabrak kita. Paham ya? Artinya kita itu sudah benar-benar menjaga segala sesuatu dari hal buruk gitu loh. Tetapi bisa jadi hal buruk itu terjadi bukan karena kita,
tapi karena keadaan-keadaan di sekeliling kita gitu. Termasuk kita berdoa bahwa Tuhan, saya minta kesembuhan, saya minta pemulihan ekonomi. Dan Tuhan kasih hikmat sama kita. Ya macam-macam hikmat Tuhan. Tapi misalnya ini kasih hikmat, ini ada teman saya ini, hamba Tuhan ini, Samuel Chris. Ini di Bromo, di lereng Bromo. Dia bilang, wah saya sudah berdoa gini, jungkir balik gini. Akhirnya dia memutuskan hikmat yang Tuhan berikan pada dia adalah jualan roti. Saya bilang keren kamu, luar biasa kamu. Di tengah pandemik ini dia mengerjakan yang tidak seperti orang-orang pada umumnya gitu. Dan dia mengambil itu dan Tuhan memberkati hidupnya. Itu yang saya pikir luar biasa. Nah, ada orang-orang yang dikasih hikmat seperti itu, dia bilang gini, Tuhan, aku ki pendeta, pendeta kon dodolan roti, piye gitu kan? Aku ini apa? Aku ndak bisa masak Tuhan, aku ndak bisa ini gitu. Saya bersyukur gini, beberapa waktu lalu saya nulis buku, endorse sedikit. Saya nulis buku tuh harusnya terbit tahun lalu harus terbit. Jadi sekitar September Oktober itu sudah ada gaum harus terbit gitu loh. Dan entah kenapa harus ditunda setahun kemudian, baru kemarin terbit, baru kemarin launching gitu. Saya juga bingung kenapa ya Tuhan itu kasih jeda setahun gitu kan. Nah, buat saya itu melatih saya dalam hal menulis, dalam hal banyak hal lah. Saya mengenal dunia tulis menulis ya baru-baru aja gitu kan. Terus di sekarang ini saya bilang gini, kalau saya dulu terbit yang tahun lalu, mungkin saya nggak akan bisa bersaksi bahwa saya hari ini bisa support walaupun tidak banyak lewat buku-buku yang saya jual. Ya kan? Saya bisa memberikan kesaksian atau memberikan dukungan secara moral lewat tulisan-tulisan saya di masa-masa yang mungkin sulit seperti ini gitu. Tulisan-tulisan saya beberapa komen, beberapa memberikan kesaksian bahwa luar biasa saya mulai mengerti Tuhan dengan perspektif yang berbeda. Kalau tahun lalu saya jualan bukunya, mungkin ya tidak sedahsyat yang hari ini yang saya nikmati kesaksian dari teman-teman, dari pembaca-pembaca yang boleh membaca buku saya. Itu yang saya lihat hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan yang mungkin enggak kalau saya maksakan diri saya, gantilah penerbit, gantilah percetakan gitu kan. Tahun lalu saya sudah terbitkan buku. Tahun ini saya sama anak saya mau terbitkan buku yang baru lagi gitu kan. Ternyata kan tertunda. Nah, kita nggak bisa ngelihat dari sudut pandang kita. Setelah melewatinya kita baru tahu, oh Tuhan itu gitu cara ngaturnya. Tuhan itu gitu cara ngaturnya. Nah, kalau saya maksa, ya saya nggak akan menikmati hikmat yang dari Tuhan. Saya nggak akan menikmati penyediaan dari Tuhan. Gitu Mas Han. Oke. Jadi kairos ya Pak ya, waktu Tuhan ya berarti ya. Iya, betul, kairos. Betul. Jadi intinya itu seru juga nih Pak. Intinya kan jangan sampai kita itu percaya ya yang tadi disebutkan. Percaya tadi itu luntur ya Pak ya, karena kondisi yang kita alami atau kondisi yang mungkin ini belum kairosnya Tuhan gitu ya Pak ya, tentang ujian itu ya. Jadi kalau kita balik ke konsepnya iman dan percaya ya, iman sebagai kata benda itu sifatnya tetap karena dia diberikan sama Tuhan dalam hidup kita, tetap.
Jadi imannya tetap. Yang mengalami dinamika, yang mengalami naik turun, yang mengalami ujian, yang mengalami benturan, yang mengalami segala macam, itu percayanya kita. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, itu kan percayanya. Saya kayak gini, saya dengan Mas Handoko ini, kan kita berteman gitu kan. Tapi kan semakin saya kenal, itu membangun percaya kita kan. Ya. Semakin kita mengenal Tuhan itu semakin kita terbangun rasa percaya kita, terbangun rasa bergantungan saya terhadap Tuhan gitu. Tapi iman kita tetap mengalami dinamika, yang mengalami naik turun rasanya, perasaannya. Kadang Tuhan itu di mana gitu. Nah itu percayanya kita. Iya, Pak ya. Percayanya kita. Jadi rasa di mana kita, begitu percaya. Ada rasa betapa kita seakan-akan kehilangan rasa percaya. Itu kan karena dinamika pengenalan kita akan Tuhan. Nah, makanya Paulus ngomong gini, aku tuh berlomba-lomba untuk mengenal Dia. Sama seperti seakan-akan dia sudah menangkap aku gitu. Paulus itu kayak sesuatu gitu kan. Loh, Paulus kan bukannya dia punya iman, dia tokoh iman gitu kan. Kenapa dia harus mengejar itu gitu loh? Karena dia mengejar pengenalan itu. Paulus pernah nggak bergumul dengan rasa tidak percaya? Pernah. Paulus pernah mengeluh, Tuhan, ambil ini duri dalam hidupku gitu. Gimana sih Tuhan ini gitu kan? Aku sudah melayanimu segala macam gitu kan. Kenapa aku harus digocoh dengan duri ini gitu? Iya. Terus di Roma 7, Paulus pernah bergumul gini, Tuhan, aku mau melakukan hal yang baik, kehendak Tuhan. Tapi yang aku lakukan itu tidak baik. Gimana ini Tuhan? Paulus pernah mengalami pergumulan-pergumulan itu. Paulus pernah melihat Petrus yang salah dalam pelayanan, marah-marah pernah, ya kan? Dalam kehidupan kita membangun percaya kita sama Tuhan, ngalami dinamika. Tapi yang tetap adalah iman yang Tuhan berikan dalam hati kita. Iman keselamatan yang Tuhan berikan dalam kita. Makanya dikatakan bahwa iman itu bukan usaha kita. Tapi iman itu dianugerahkan kepada kita. Ya. Iya, Pak. Iya. Itu. Berarti itu ya. Wah, keren nih, Pak. Berarti percaya itu bisa terus ada atau meningkat kalau kita mengenal, gitu ya, Pak ya. Trust itu tetap atau itu kalau kita mengenal siapa yang kita percaya itu. Ya, betul. Trust itu terus terbangun jika kita mengenal. Iya. Mantep Pak. Mungkin teman-teman ada yang salah satu yang diuji dari trust itu adalah ya lewat penderitaan, lewat ujian kita diuji trustnya. Itu yang mesti jadi highlight kita siang hari ini soal menderita, mengapa tidak gitu loh. Kan kalau ada pertanyaan Tuhan mengapa gitu kan, Tuhan jawab mengapa enggak gitu, kita mau ngapa. Keren itu Pak, tapi mengapa tidak ya gitu. Ujian ya Pak ya, bukan pencobaan ya Pak ya. Iya, kalau pencobaan itu kalau kita pelajari di Alkitab, pencobaan itu cenderungnya dari keinginan daging atau keinginan dosa, yang disitulah iblis numpang sehingga melahirkan dosa dan kerusakan dalam hidup kita. Dan pencobaan itu cenderung untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Oke Pak. Sementara ujian mendekatkan kita dengan. Kalau dari situasi pencobaan nih Pak, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya itu Pak? Kalau pencobaan ya bertobat lah. Kalau pencobaan ya. Simpel ya. Kalau pencobaan itu. Iya, kalau pencobaan bertobat. Artinya kita sedang dikuasai keinginan daging kita. Gitu. Kalau ujian itu kan kita bingung. Ya, minta wisdom kita gitu bingung. Nah, disitulah kita minta wisdom. Pencobaan pun kita minta wisdom. Karena setelah kerusakan yang terjadi, ya kan? Setelah pencobaan, kerusakan yang terjadi,
setelah kerusakan yang terjadi akibat pencobaan itu, kita kan butuh Tuhan, aku minta ampun Tuhan, tapi kasih aku cara untuk bisa keluar dari hal ini. Aku butuh hikmat-Mu Tuhan. Nah disitulah ayat ini berlaku tadi, ayat yang Yakobus. Tuhan akan memberikan hikmat pada semua orang dengan tidak membangkit-bangkit. Dia nggak ngurus, oh kamu bikin salah, kamu tak hukum dulu gitu. Tidak. Kan Iya. kesalahan kita punya konsekuensi, tapi dari situ Tuhan ngomong gini, oke lah, aku akan kasih kamu hikmat, tapi konsekuensinya kamu akan ngalami gini, nggak masalah, aku akan bersama-sama dengan kamu untuk menyelesaikan. Itu berita baik buat kita. Iya. Ya, ada yang tanya. Ada yang tanya. Iman itu tetap, kalau percaya itu bisa berubah-ubah. Begitu, Pak? Ya. Ya, kalau dari bahasa ya, saya melihat dari etimologisnya. Dari sudut pandang bahasa, iman itu tetap karena dia dari bahasa bahasa aslinya kan aman atau kata benda. Makanya tetap benda. Benda itu tetap ya. Sementara percaya itu dari emunah. Emunah itu dinamis karena kerja, kata kerja. Ya. Emunah itu dari kata kerja. Itu dari sudut pandang bahasa. Makanya saya ngambil dari sudut pandang itu. Sudut pandang konteks bahasanya. Nah, masalahnya ketika menerjemahkan Alkitab ini tidak menggunakan konsep-konsep bahasa, sehingga kayak bahkan kita pun mendengar berita, mendengarkan khotbah itu kayaknya rancu. Emunah dan aman itu rancu, antara iman dan percaya itu rancu. Prinsip dasarnya sama. Prinsip dasarnya itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Prinsip dasarnya. Cuma unsur penggunaannya, di mana iman adalah kata benda dan percaya adalah kata kerja, itu yang memunculkan perbedaan dari bentuknya, bentuk aksinya. Gitu. Tapi dasarnya sama. Dasarnya adalah relate-nya kita dengan Tuhan itu pakai iman atau pakai percaya. Gitu. Oke. Itu. Oke. Bisa menjawab ya, Mbak Usura ya yang tanya tadi. Uzura. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup dalam doa, Pak. Ya, thank you. Okay. Kita tunggu sebentar ya. Siapa tahu ada yang tanya menderita kenapa tidak. Tapi seru ini, Pak, seru, Pak. Bagus ini. Saya juga baru ngeh ya soal percaya dan iman tadi ya. Konsep dasar sama, tapi iman itu gift yang Tuhan berikan gitu ya, Pak ya. Kalau percaya itu respon kita gitu ya. Berarti tidak benar kita bilang kurang iman. Harusnya kurang percaya. Tidak beriman berarti harusnya tidak percaya. Gitu ya, Pak ya. Setuju juga itu. Ya, ini menggunakan etimologis ya, kata yang tepat lah ya. Kalau kurang iman itu sebenarnya salah, kurang percaya karena imannya ada dalam dirinya. Kurang percaya artinya kurang berhubungan dengan Tuhan atau kurang bergantung sama Tuhan, itu bisa. Ya, orang yang namanya orang menderita itu diomongi soal Tuhan ya susah, gitu kan. Makanya kita jangan ngomong kamu nggak beriman, tidak. Oke, kamu bangun rasa percayamu karena Tuhan akan memberikan hikmat kepada kamu. Itu yang mungkin menjadi nasihat yang baik dari Yakobus buat kita hari ini. Iya. Berarti menderita mengapa tidak ya, Pak ya? Ya. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada wisdomnya untuk kita melewatinya. Ada wisdomnya. Betul. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita tutup. Hai Cindy. How are you? Tuh. Om. Hai. How are you? Oke, kita tutup dalam doa. Saya minta tolong ya, untuk tutup dalam doa. Ya. Bapak yang baik, terima kasih buat siang hari ini. Kami percaya anugerah dan kebaikan Tuhan berlaku atas kami.
dan itu limpah bagi kehidupan kami. Tuhan, satu hal yang kami minta siang hari ini, ajari kami melihat dengan sudut pandang Tuhan. Ketika kami tidak mengerti, ketika kami tidak memahami apa yang kami sedang hadapi, kami percaya Tuhan beserta kami, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan itu mungkin yang sulit untuk kami pahami, Tuhan. Tetapi siang hari ini kami minta, Tuhan, buka mata rohani kami, buka hati kami untuk melihat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Taruhkan hikmat-Mu Tuhan dalam hidup kami untuk kami menghadapi persoalan, menghadapi apapun yang kami sedang hadapi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan kami siang hari ini juga percaya Roh-Mu yang taruhkan dalam hidup kami itu melimpah dengan kebaikan, dengan penghiburan yang membuat kami percaya Yesus dimuliakan dalam hidup kami, Yesus ditinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah Kau selesaikan dalam kehidupan kami, apa yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami hendak memuliakannya dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih buat siang hari ini. Demi nama Yesus kami ucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pak buat waktunya. Dan berkati Ya, Pak. thank you. Ya, salam Oke. Pak ya. Ya, nih Cindy salam. Pak Cindy. Hai. Oke, thank you Mas. Ya. Oke, demikian Fresh Talk hari ini. Saya percaya semuanya dapat menjadi kekuatan bagi kita, juga bisa menjadi sesuatu yang berharga bagi kita untuk menjalani hidup kita ke depan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.